Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pembahasan bagaimana cara membaca hasil pengukuran dari mikrometer skrup. Oke, sebelum lanjut ke video, bagi yang beragama Islam yang belum sholat silakan sholat terlebih dahulu. Nah, sejak buka pembahasan. Seperti jangka sorong, di sini mikrometer skrup juga memiliki dua skala, di mana ini adalah garis ini sampai ini adalah dinamakan angka-angka ini dinamakan skala utama. Skala utama atau kita singkat di SU. Nah, kalau angka-angka yang berada di samping kanan ini, yang vertikal ini, itu adalah skala putar. Skala putar atau kita singkat menjadi SP. Nah, karena skala ini bisa diputar, jadi dinamakan skala putar. Nah, pada skala utama ini ada dua garis. Yang pertama ada garis yang atas, itu setiap garis 0 sampai 1 itu bernilai 1 mm. Jadi, satu kedua itu sama 1 mm. Dan ada garis yang berada di bawah. Ini bernilai 0,5 mm karena berada di antara 0 dengan 1. 0 sampai 1 kan bernilai 1 mm. Jadi, garis yang di bawah atau garis tengah-tengah ini bernilai 0,5 mm. Nah, nanti hasilnya itu skala utama kita tambahkan dengan skala putar. Nah, langsung saja kita jawab. Yang pertama kita cari dulu skala utama SU. Nah, di sini skala utama kita lihat garis yang paling mendekati skala putar. Kita lihat berarti adalah garis ini kan. Nah, berarti ini kan bernilai 0,5. Sedangkan sebelum garis ini ada 3 dan 3 ini adalah satuannya milimeter. Berarti 3 mm kita tambahkan dengan garis yang di bawah yaitu bernilai 0,5 mm. Nah, jadi skala utamanya adalah 3,5 mm. Nah, kemudian kita cari skala putarnya atau SP. Nah, caranya yaitu kita lihat garis yang berhimpitan di skala putar dengan garis yang horizontal pada skala utama. Yaitu ini kan garisnya yang berhimpitan yaitu 40. Kemudian 40 ini kita kalikan dengan 0,01 mm. Mengapa kita kalikan dengan 0,01 mm? Karena 0,01 mm ini merupakan tingkat ketelitian dari mikrometer skrup. Jadi 40 dikali dengan 0,01 hasilnya adalah 0,4 mm. Jadi hasil pengukurannya adalah skala utama kita tambahkan dengan skala putar. Jadi 3,5 ditambah 0,4 hasilnya adalah 3,9 mm. Nah, mudah. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 2 agar kita lebih paham dalam membaca hasil pengukuran dari mikrometer skrup. Nah, di sini sama seperti tadi. Yang pertama kita harus cari dulu skala utamanya. Nah, skala utamanya kita lihat garis yang paling mendekati skala putar. Jadi yang paling mendekati adalah garis yang ini, yang 3. Dan kita tidak perlu menambahkan 0,5 karena tidak ada garis yang di bawahnya sebelum skala putar. Berarti 3 mm merupakan skala utamanya. Nah, kemudian kita mencari skala putarnya atau SP. Nah, skala putar kita lihat bagian yang vertikal ini, angka yang vertikal ini. Nah, kita lihat garis yang berhimpitan atau sejajar dengan garis dari skala utama. Jadi ini kan yang paling berhimpitan. Nah, adalah 35. Saya ulangi untuk mencari skala putarnya, kita lihat angka-angka yang vertikal ini. Nah, kita lihat manakah garis yang paling berhimpitan dengan garis dari skala utama yang horizontal ini. Kan ini 35. Berarti 35 kita kalikan dengan ketelitian dari mikrometer skrup yaitu 0,01 mm.
Nah, 35 dikali 0,01 mm adalah 0,35 mm. 35 mm. Nah, kemudian hasilnya kita tinggal menambahkan skala utama dengan skala putar, yaitu 3 kita tambahkan dengan 0,35, yaitu hasilnya adalah 3,35 mm. Nah, sekian pembahasan dari saya bagaimana cara membaca hasil pengukuran dari mikrometerskop. Semoga bermanfaat. Apabila saya terdapat kesalahan, saya pribadi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.